Bicir menemukan iblis bersembunyi di panti asuhan. Bukan iblis biasa, tapi salah satu dari 10 iblis elit. Dan sekarang dia harus memilih, bertindak sekarang atau lihat anak-anak itu jadi korban berikutnya. Beberapa hari sebelumnya di ruang rapat klub, Dolores menantang seluruh anggota klub untuk membuktikan bahwa Nighthawk adalah penjahat. Namun tak satu pun mampu menjawab. Ia menegaskan bahwa jurnalis tak boleh menuduh tanpa bukti dan memutuskan artikel ditunda sampai fakta jelas ditemukan, meski beresiko pada penerbitan. Saat perintah dari Hans datang untuk segera melabeli Nighthawk sebagai penjahat, Dolores menolaknya tegas dan memilih menyelesaikannya langsung. Sikapnya dianggap keras kepala oleh sebagian anggota, tetapi Bicir melihatnya berbeda. Ia teringat masa depan, ketika Dolores memimpin sebagai paladin di era kehancuran, dan merasa keputusannya telah mendorongnya tetap mencari kebenaran. Keesokan pagi, latihan fisik dimulai. Bicir berjalan bersama Tudor, Sancho, dan Piggy. Saat mereka merencanakan akhir pekan, Bicir memilih kegiatan sukarelawan. Keputusan itu membuat yang lain ikut, terpengaruh oleh sikap dan kepemimpinannya. Namun tiba-tiba, Bicir mencium aroma busuk khas iblis dari seorang senior populer yang lewat bersama dua wanita. Menyadari kemungkinan itu adalah salah satu dari 10 iblis elit, ia menahan diri agar tidak membahayakan orang lain. Lalu diam-diam membututinya dengan menghilangkan hawa keberadaannya. Tetapi pengintaiannya terhenti ketika ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Dolores, yang bahkan tak menyadari keberadaannya sebelumnya. Menyadari situasi tidak aman, Bicir menghentikan aksinya. Sementara itu, pria tersebut membawa kedua wanita ke tempat tersembunyi dan membunuh mereka tanpa jejak. Ia ternyata iblis elit bernama Dantalian. Dan ia menyadari kemampuan Bicir sebagai seorang gladiator tingkat tinggi yang kebal terhadap ledakan mana, dan kini mulai mengincarnya. Setelah insiden sebelumnya, klub jurnalis membahas kasus orang hilang di ibu kota. Anna menugaskan anggota baru menyelidiki salah satu kasus. Bicir memilih hilangnya 3 murid akademi karena terasa mencurigakan. Terlebih salah satunya baru saja ia lihat. Ia menyadari ini ulah iblis yang menyamar untuk mengalihkan perhatian. Di malam harinya, seorang pria bangun dan menatap keluar jendela. Dia adalah Dantalian dengan wajah barunya, bersama 4 bawahannya. Ia memburu identitas Nighthawk. Karena gagal mendapatkan informasi, ia menduga Nighthawk adalah organisasi rahasia dan memerintahkan perluasan pencarian dengan penyamaran baru di tempat ramai. Namun penyamaran mereka terbongkar oleh sang istri yang langsung dibunuh tanpa ragu. Dantalian kemudian berganti wujud lagi dan menyamar sebagai pendeta Quality dan keluarga Quo Vadis. Ia menemui Dolores yang datang untuk menuntut sistem pembebasan dosa dihapus karena tidak adil. Quality menolaknya, menganggap pembayaran sebagai hukuman, namun Dolores tetap bersikeras. Perdebatan berakhir ketika Quality menyuruhnya mengadu ke kardinal. Di balik ketenangannya, Dantalian menahan hasrat membunuh Dolores, menganggapnya karya sempurna yang ingin ia ambil di waktu yang tepat saat era kehancuran tiba. Sementara itu, Bicir datang ke panti asuhan milik keluarga Quo Vadis dengan dalih sukarelawan. Padahal ia menyelidiki petunjuk tentang iblis dari warisan Andromalius. Ia terkejut karena iblis berani menyusup ke keluarga suci. Saat teman-temannya ikut bergabung, situasi makin rumit. Bicir harus menyelidiki dan melindungi semua orang tanpa menimbulkan kecurigaan. Libur panjang 10 hari dimulai menjelang Paskah. Sebagian siswa pulang, sementara lainnya mengikuti kegiatan sukarela di panti asuhan. Tudor terkesan dengan suasana panti, sedangkan Piggy mencurigai pendeta Quality setelah melihat informasinya di papan pengumuman, terutama karena konflik dengan Dolores soal pembebasan dosa. Bicir juga mulai curiga dan ingin menyelidiki lebih jauh. Kegiatan dimulai dengan sambutan hangat anak-anak. Sinclair dan Bianca datang terlambat, memicu reaksi kesal Tudor. Sinclair terlihat antusias bertemu Bicir dan mencoba mendekatinya, sementara Bicir mengungkap bahwa mereka akan bekerja dalam tugas yang sama. Namun, sosok yang paling ingin diperiksa Bicir, yaitu pendeta Quality, tidak muncul.
Saat bermain, Tudor dan yang lainnya mulai berbaur, tetapi Bicir justru dihindari karena sikapnya yang dingin. Ia mencoba mendekati seorang anak pendiam bernama Peri, namun gagal meski sudah berusaha bersikap ramah. Dolores kemudian menjelaskan bahwa Peri tidak bisa berbicara dan selalu menjauh dari orang lain. Bahkan orang-orang mencoba dekat dengannya, sering menghilang secara misterius. Kecurigaan Bicir semakin kuat. Tiba-tiba ia merasakan aura iblis mendekat. Ia segera menarik Dolores untuk bersembunyi. Dari tempat persembunyian, mereka melihat Quality, yang sebenarnya adalah Dantalian, bersama bawahannya membahas ritual pembebasan dosa, termasuk kasus pembunuhan yang ditebus dengan uang. Bau busuk yang sama seperti di akademi menguatkan keyakinan Bicir bahwa Quality adalah iblis elit. Ia terus mengamati, namun Dolores tanpa sengaja membuat suara kecil. Hal itu cukup untuk menarik perhatian Ebebo, yang langsung menyadari keberadaan mereka. Ia lalu menanyai mereka dengan tajam. Bicir langsung mengenali aroma iblis yang sama, dan Talian menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Berbeda dari Dolores yang kaku, Bicir tetap tenang dan siap bertindak. Namun, Dantalian tidak memicu konflik. Ia justru bersikap ramah. Karena sibuk dengan ritual, ia memilih pergi bersama bawahannya tanpa memperpanjang situasi. Setelah itu, Dolores memarahi Bicir karena ceroboh. Bicir hanya meminta maaf dan berjanji lebih hati-hati, membuat Dolores terdiam dan mulai menyadari ada sisi tersembunyi di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Bicir diam-diam mengawasi Dantalian. Ia melihat bagaimana ritual pembebasan dijual kepada orang kaya dan uangnya disalurkan ke keluarga Kopadis. Ia juga menilai 4 pengawal Dantalian adalah petarung tingkat tinggi. Menghadapi mereka sekaligus bukan pilihan, jadi ia mulai merancang cara memisahkan mereka. Bicir mencoba lagi mendekati Peri dengan cara berbeda, menggunakan bola untuk menarik perhatiannya. Kali ini, Peri mendekat, tersenyum, dan mulai bermain. Sinclair yang melihatnya semakin kagum. Namun kebahagiaan itu terputus saat bola terlempar keluar pagar dan jatuh ke saluran kotor yang dalam. Sinclair menolak mengambilnya, membuat Peri menangis. Tanpa ragu, Bicir melompat pagar dan menyelam ke saluran itu. Ia kembali dalam keadaan kotor, tetapi berhasil membawa bola itu kembali. Tindakan itu membuat semua orang terdiam. Ferry terharu, sementara Dolores yang menyaksikan mulai meragukan penilaiannya selama ini. Ia menyadari bahwa di balik sikap dingin Bicir, ada ketulusan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di hari terakhir sebagai relawan, Bicir duduk bersama Peri yang kini lebih ceria. Peri memberinya mahkota bunga dan berterima kasih, lalu bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi. Bicir sempat ragu, sadar dirinya bisa menghilang kapan saja, namun tetap berjanji akan kembali selama ia masih hidup. Peri tersenyum mendengarnya. Saat perpisahan, pendeta muncul memberi kotak amal. Bicir menyadari itu hanya cara mengumpulkan uang. Kali ini Dantalian datang bersama 4 pengawalnya, membuat Bicir semakin waspada. Ia telah menyiapkan rencana untuk menghentikan iblis itu. Ketika murid lain memberi persembahan, Bicir menolak. Ia bahkan menyatakan pada Sinclair bahwa pada akhirnya manusia berjalan sendiri dan orang tua hanya penting saat masih kecil. Jawaban itu membuat Sinclair memahami sisi dinginnya, lalu mengundangnya ke rumah suatu hari nanti. Di tengah suasana perpisahan, Bicir menyadari Peri menghilang. Jawaban yang ia terima justru memicu firasat buruk. Ia pun segera pergi, menatap Dantalian dari kejauhan dengan kecurigaan yang menguat. Malamnya, saat semua terlelap, Bicir mulai bergerak. Ia mengikuti para pengawal yang terpisah dan menjadikan Ebebo sebagai target pertama. Dalam sekejap, ia melumpuhkan tanpa perlawanan. Tujuannya jelas, memburu Dantalian secepat dan sesenyap mungkin, demi menemukan Ferry dan menghentikan semua yang telah terjadi. Jika suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.